Kontestasi bakal kandidat presiden pada pemilu 2024 semakin panas. 3 nama besar disebut memiliki elektabilitas tinggi dan tren yang meningkat. Meski pemilihan presiden masih lama, kontestasi kandidat potensial sebagai calon presiden terus mengemuka. Sejumlah tokoh disebut punya elektabilitas yang terus merangkak. Sementara kandidat lainnya mengalami stagnansi atau bahkan tren penurunan. 3 nama besar disebut mengalami tren peningkatan elektabilitas dari Februari ke April 2022. Elektabilitas Ganjar Pranowo sukses menyalip saingan terdekatnya Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang berada di bawah Prabowo unggul jauh ketimbang tokoh atau elit partai lain. Dalam survei indikator politik Indonesia, Ganjar Pranowo meningkat tajam dari 22,4% menjadi 26,7%. Sementara Prabowo Subianto naik tipis dari 21,6% menjadi 23,9%. Sedangkan Anies Baswedan dari 17,1% menjadi 19,4%. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengalami tren penurunan. Namun yang menarik, Menteri BUMN Erick Thohir mengalami peningkatan meskipun tipis. Sebagai nama yang belum pernah berkontestasi dalam gelaran pesta demokrasi, nama Erick Thohir disebut punya elektabilitas yang cukup menarik. Potensi Erick dipengaruhi kinerja sebagai Menteri BUMN dalam pembenahan perusahaan-perusahaan plat merah. Meski nama-nama tersebut punya elektabilitas yang cukup tinggi dan memiliki tren peningkatan, namun dukungan dari partai politik sangat menentukan mereka dalam berkontestasi di pesta demokrasi terbesar pada tahun 2024. Dan untuk membahas panasnya perebutan elektabilitas jelang pemilu 2024 sudah bergabung bersama kami peneliti indikator politik Indonesia Buwono Kumoro dan Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Heri Budianto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, telah wabarakatuh. Selamat malam, Mas Abram, silakan. Iya, saya ke Mas Buwono terlebih dahulu ya. Mas Buwono, apa yang istimewa sebetulnya dari hasil yang baru saja dirilis oleh lembaga Anda bekerja, indikator? Ya, terima kasih Mas Abram, silakan. Ya, kami baru saja merilis survei terbaru kami periode 14 sampai 19 April 2022. Yang menarik dari temuan elektabilitas para bakal calon presiden di survei kali ini adalah untuk kali pertama posisi Bapak Prabowo Subianto di posisi pertama seperti survei-survei periode terdahulu itu tergeser oleh Ganjar Pranowo. Kalau dari survei kali ini elektabilitas tertinggi diperoleh oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan angka 26,7%. Kemudian disusul oleh Pak Prabowo Subianto 23,9%. Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan di posisi berikutnya 19,4%. Yang sangat signifikan meningkat. Ya, yang sangat signifikan meningkat kita menyoroti Ganjar Pranowo. Mengapa bisa demikian? Ya, memang Pak Ganjar Pranowo memiliki kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo itu popularitasnya itu kan sudah mendekati 100% ya. Artinya 98,1% dari responden itu mengenal nama Pak Prabowo Subianto. Jadi hampir seluruh Indonesia mengenal nama Pak Prabowo Subianto. Jadi ruang beliau untuk ruang beliau itu sudah tidak terlalu lebar lagi. Artinya hampir semua orang Indonesia mengenal Pak Prabowo Subianto. Nah, dari orang yang mengenal Pak Prabowo Subianto yang menyukai beliau, ini likability ya, kesukaan itu 76,0%. Iya. Mas di sisi lain Pak Ganjar Pranowo popularitasnya baru 72,9%. Jadi ruang bagi Pak Ganjar Pranowo untuk terus populer mengenalkan diri itu masih sangat lebar, masih sangat jauh karena popularitas beliau masih di angka 72,9%. Oke. Nah, ini yang salah satu faktor mengapa Pak Ganjar Pranowo itu mempunyai prospek yang lebih baik ke depan. Oke. Saya ke Mas Herbud ya. Mas Herbud, ada yang menarik juga dalam hasil survei di mana Partai Perindo ada di peringkat 9 dan meningkat mampu mengatasi PAN termasuk juga Hanura. Bagaimana Anda menjelaskan peningkatan ini? Ya, baik, terima kasih Mas Abi.
dan Mas Bawono dari Indikator Politik, bahwa kami di Partai Perindo mencermati hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, termasuk salah satunya adalah yang dilakukan oleh Indikator Politik. Dan kalau kami cermati dari hasil survei bulan Februari yang lalu yang dilakukan oleh Mas Bawono dan kawan-kawan di Indikator Politik, bahwa suara atau elektabilitas dari Partai Perindo mengalami kenaikan. Kalau saya tidak salah, pada bulan Februari itu di angka masih 1, sekian persen ya. Sekarang di angka 2,1%. Begitu juga dengan hasil-hasil survei lembaga lain yang kami cermati. Artinya apa? Kami merasa bahwa apa yang kami lakukan ya beberapa waktu terakhir itu membuahkan hasil yang signifikan. Bagi kami bahwa angka masih di bawah ambang batas ya parliamentary threshold masihlah membuat kami harus bekerja keras ya, walaupun dalam hasil survei bulan April yang dilakukan oleh Indikator ini tren suara kami naik dan boleh dikatakan bahwa kami di atas PAN yang saat ini duduk di parlemen. Tapi bagi kami Mas Abe, bahwa ini bukanlah satu langkah untuk kami berpuas diri, tapi kami ini menjadi satu motivasi bagi kami di Perindo untuk terus bergerak di masyarakat, lalu kemudian pada saatnya kami bisa menembus parliamentary threshold. Oke, saya kembali ke Mas Bawono. Mas Bawono, di samping nama-nama yang tadi Anda sebutkan, ada Ganjar, kemudian Prabowo, dan Anies Baswedan, ada satu hal yang menarik, termasuk nama Pak Erick Thohir yang mengalami tren ya, yang meningkat begitu. Bagaimana Anda menjelaskan image beliau di mata para pemilih kelak? Ya, memang kemunculan nama Pak Erick Thohir ini memang cukup menarik ya. Dari beberapa kali survei terakhir kami, beliau perlahan-lahan mengalami kenaikan baik dari segi popularitas maupun elektabilitas gitu ya. Nah, popularitas beliau itu sekarang masih pada posisi 54%, artinya masih sangat lebar sekali, masih sangat ruangnya sangat lebar untuk beliau semakin meningkatkan popularitasnya, gitu ya. Nah, kan rumusnya itu kan orang dikenal dulu, lalu disukai, kemudian baru dipilih. Nah, sekarang yang menyukai atau likability dari Pak Erick Thohir juga tinggi, dari 54% orang yang mengenal beliau itu hampir 76%-nya suka dengan sosok Pak Erick Thohir, gitu ya. Ada berbagai faktor yang menjelaskan hal ini ya. Salah satunya mungkin adalah kemampuan Pak Erick Thohir menggunakan jabatan publik yang beliau emban sekarang sebagai Menteri BUMN untuk mengenalkan diri beliau kepada publik itu secara lebih luas. Dan kalau kita lihat kan juga berbagai ruang publik itu Pak Erick Thohir juga muncul ya, misalnya di ruang-ruang perusahaan BUMN ya, di ruang-ruang promosi-promosi perusahaan-perusahaan plat merah dan sebagainya. Jadi ini juga dipengaruhi dengan kemampuan dalam berkomunikasi kepada publik baik secara melalui media sosial maupun secara tatap muka. Ya, saya kira itu Mas Abi. Ya, saya kembali ke Mas Herbut. Mas Herbut, sebagaimana kita ketahui kan pemilu kelak dilakukan secara serentak, legislatif dan pilpres, dan penilaian publik juga tentu kepada partai politik siapa yang akan didukungnya begitu. Apakah Perindo juga mengamati, mencermati nama-nama yang termasuk dalam survei-survei menjadi kandidat calon presiden 2024? Iya, sudah pasti itu dilakukan oleh Partai Perindo sebagai partai peserta pemilu 2019 yang saat ini kami memiliki 408 kursi di provinsi dan kabupaten kota, dan tentu ini adalah satu pengamatan yang detail ya, dan nama-nama yang muncul di lembaga survei terkait dengan calon presiden maupun wakil presiden itu juga berkembang. Dinamika itu berkembang di kalangan internal Partai Perindo, baik itu di DPP, di DPW, provinsi maupun kabupaten kota di DPD, sehingga iklim ya demokratis yang terjadi di Partai Perindo ya tentu mereka mencermati nama-nama yang ada, lalu kemudian
kami di Partai Perindo, di DPP khususnya Pak Ketua Umum menampung aspirasi-aspirasi yang ada, lalu kemudian pada saatnya nanti tentu kami sadari bahwa sebagai partai yang kami bisa mengusung dari aturan ya 25% perolehan suara nasional, tentu kami akan melihat dan pada saatnya nanti Perindo akan bersama-sama mengusung ya partai bersama partai lain untuk calon presiden dan wakil presiden. Mas Herbut, seberapa jauh Anda melihat pengaruh dukungan terhadap calon presiden, dampaknya terhadap keterpilihan dan kesukaan terhadap partai politik? Ya, kita mengacu pada dua pemilu terakhir ya 2014 ya 2019, walaupun misalnya di 2004 dan 2009 juga kita tahu membuktikan bahwa kader-kader partai atau partai yang mengusung calon presiden yang maju ya menjadi calon presiden itu memiliki dampak atau pengaruh yang besar terhadap perolehan suara. Nah, itu sangat kami sadari, makanya nama-nama yang berkembang itu semua masuk di dalam dapur perdebatan-perdebatan, kemudian masuk dalam diskusi-diskusi internal di Partai Perindo, karena kami meyakini bahwa setiap calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik itu nanti akan memiliki dampak yang signifikan bagi perolehan suara partai politik gitu. Baik, terima kasih atas waktu Anda berdiskusi bersama kami, Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Mas Heri Budianto, dan juga peneliti Indikator Politik Indonesia yaitu Bu Ono Kumoro sudah hadir bersama kami. Terima kasih, Mas Abram. Pemirsa, aksi penangkapan komplotan perampok di pintu gerbang tol viral. Informasinya saat lagi untuk Anda.